Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Santoso, SPDI MPD. Saya dosen di Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Saya mengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan, Metodologi Studi Islam, dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah 1 maupun 2. Dalam melaksanakan dharma pengajaran di perguruan tinggi, saya menganut prinsip DIA, yaitu delivery. Delivery adalah penyampaian materi pembelajaran melalui penayangan PowerPoint, video, dan buku referensi agar materi dapat diterima oleh mahasiswa dengan baik. Kemudian yang kedua, interaktif, yaitu diskusi antara dosen dan mahasiswa melalui berbagai media teknologi komunikasi, baik di kelas maupun di ruang kelas. Di ruang kelas bisa melalui Google Meet, Zoom Meeting, maupun aplikasi WhatsApp. Kemudian yang terakhir adalah asesmen, yaitu dilakukan dengan melalui pemberian tugas dan kuis guna mengukur ketercapaian mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran. Mata kuliah yang saya sampaikan dalam PDD UKT-PT ini, pertama adalah metode penelitian pendidikan yang memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah metode penelitian pendidikan ini merupakan mata kuliah wajib pembentuk profil lulusan program studi pendidikan agama Islam, yaitu menjadi peneliti yang moderat dalam bidang pendidikan agama Islam. Capaian pembelajaran mata kuliah metode penelitian pendidikan agama Islam yaitu menguasai prinsip-prinsip metode dan penelitian pendidikan. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah metode penelitian pendidikan adalah menguasai prinsip-prinsip metode dalam penelitian pendidikan, sumber daya dan mengaplikasikannya dalam bidang penelitian pendidikan. Mampu mendesain proposal secara mandiri dengan kinerja mandiri yang bermutu, terukur, dan menghindari plagiasi. Adapun pembahasan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, konsep dasar penelitian pendidikan, kemudian metode penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang semua dibahas tentang landasan teori, kerangka berpikir, populasi, sampel, skala pengukuran, instrumen penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan teknik melaporkannya. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian secara mandiri dan terhindar dari plagiasi. Kedua adalah mata kuliah pembelajaran PAI di sekolah yang muatannya 2 SKS. Mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah wajib pembentuk profil lulusan program studi PAI di UNU Surakarta. Capaian pembelajarannya adalah menguasai prinsip-prinsip pembelajaran agama Islam dan mampu mengaplikasikan pembelajaran agama Islam secara cermat, terarah, dan bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran agama Islam. Dengan pembelajaran aktif, interaktif, dengan memanfaatkan berbagai sumber bahan ajar,
media pembelajaran berbasis iptek dan potensi lingkungan setempat sesuai dengan standar proses dan mutu pembelajaran. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, mahasiswa semester 6 yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di pertemuan ketiga. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan membahas tentang landasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Namun sebelum itu saya ingin melakukan presensi dulu kepada Anda semua. Baik, saya absen dulu. Mbak Ayu Wulandari, Fitriana Khalifatus Sa'diyah tidak datang ya. Baik, Septianingrum, Mas Alif Zunaidi, angkat tangan ya, yang keras ya. Dahlia Miranti, Dias Dio Cahyaningrum, dan seterusnya ya. Singkok keep ya. Baik, kita mulai pembahasan kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita memasuki perkuliahan atau pembahasan tentang landasan teori dan kerangka berpikir, saya ingin menanyakan dulu kepada Anda, barangkali ada yang masih ingat, apa toh penelitian kuantitatif itu? Siapa yang bisa menjawab? Izin menjawab, Pak. Iya, terima kasih. Siapa? Perkenalkan, saya Septianingrum. Iya. Menjawab, metode kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengungkap data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang hubungan antar variabel. Teknik pengumpulan data yang digunakan biasanya berupa tes, observasi, wawancara, dan kuesioner. Baik, terima kasih. Jawaban yang luar biasa. Jadi ingatannya masih kuat ya. Penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang bersifat menguji teori, menguji persepsi, dengan umumnya dengan metode atau pengumpulan datanya adalah dengan angket. Jadi bertanya dengan angket yang tertutup. Jadi jawabannya sudah tinggal milih saja. Nah, penelitian kuantitatif itu kan juga tidak lepas dari adanya persoalan, adanya masalah. Kenapa toh orang meneliti? Pasti karena adanya masalah yang harus diteliti. Kalau tidak ada masalah maka tidak perlu diteliti. Baik, saya mau tanya. Apa toh yang menimbulkan masalah dari mana toh masalah itu berasal dalam penelitian kuantitatif? Silakan yang mau menjawab. Saya. Iya. Nama saya Nur Rosid Ali Suliseno. Saya ingin menjawab dengan sumber masalah. Itu ada 4 masalah. 1, terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. 2, terdapat penyimpangan antara perencanaan dengan kenyataan. 3, terdapat pengaduan. 4, terdapat kompetisi. Baik, terima kasih. Jadi masalah itu berbagai hal, tapi umumnya dikelompokkan menjadi 4. Dan yang paling umum itu adalah adanya ketimpangan, adanya gap, adanya jarak antara harapan dan kenyataan.
harapannya semua orang terpenuhi kebutuhannya. Tapi kenyataannya karena gajinya sangat rendah, maka untuk makan saja sampai tanggal 20 sudah tidak terpenuhi. Maka itu dinamakan masalah. Baik, saya mulai tentang landasan teori dan kerangka berpikir dan hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Teori itu adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Nah, landasan teori itu perlu ditegakkan, saudara sekalian, agar penelitian mempunyai landasan yang kokoh. Kita bicara penelitian kuantitatif, maka penelitian kuantitatif itu harus didasari oleh teori. Tanpa teori, penelitian kuantitatif tidak bisa dilaksanakan. Jadi, landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai landasan yang kokoh, bukan sekedar coba-coba. Adanya landasan teori merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Teori dibangun dari deduktif, induktif, dan fungsional yang menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan. Baik, di sini ada yang mau bertanya? Ya, siapa mas namanya? Muhammad Iqbal. Ya. Mohon izin bertanya, seberapa pentingkah landasan teori dalam penelitian kuantitatif? Baik, pertanyaan yang bagus. Landasan teori dalam penelitian kuantitatif itu sangat penting. Jadi sangat penting. Bahkan ada sebagian pendapat mutlak mengatakan bahwa harus ada landasan teori. Karena apa? Landasan teori itu konstruk ya, digunakan untuk acuan dalam mengambil data, dalam mendapatkan data penelitian. Dengan teori kita menentukan variabel. Variabel dapat digunakan untuk membuat indikator-indikator dalam pertanyaan di dalam angket. Nah, itu gunanya teori dalam penelitian kuantitatif. Kemudian dengan teori dalam penelitian kuantitatif juga bermanfaat sekali untuk mengumpulkan data, menganalisis data. Itu gunanya. Kegunaan teori itu yang pertama membatasi ruang lingkup yang diteliti. Karena yang namanya orang mengatakan ini adalah alat komunikasi, maka segala hal yang berkaitan dengan contoh ya, dengan alat komunikasi itu macamnya banyak sekali. Tapi dengan mengatakan telepon genggam atau gawai, maka penelitian teori digunakan adalah telepon genggam, maka orang akan terbatasi oleh penggunaan telepon genggam atau gawai saja. Ketika orang berbicara alat komunikasi, maka semua hal yang bisa digunakan untuk komunikasi masuk dalam bidang penelitian itu. Tapi ketika dibatasi dengan ini misalkan gawai, maka di luar gawai ini dikesampingkan kegunaannya. Itu gunanya membatasi ruang lingkup. Kemudian rekomendasi pendekatan penelitian yang cocok untuk mendapatkan makna yang paling besar. Ini biasanya digunakan dalam hal-hal metode dan sebagainya. Kemudian rekomendasi cara mengklarifikasi data. Memandu merangkum data dari objek yang diteliti dapat digunakan untuk memprediksi fakta. Nah, teori, deskripsinya itu adalah bukan sekedar pendapat pakar atau penulis
buku, tetapi uraian sistematis tentang teori hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Ada dua, maka ya tidak lepas dari dua hal itu. Deskripsi dapat diperoleh melalui sumber bacaan yang memenuhi kriteria relevansi, kelengkapan, dan kemutakhiran. Biasanya nih di kita, jurnal yang digunakan sebagai referensi tidak boleh usianya lebih dari 10 tahun. Buku juga yang ber-ISBN tidak lebih dari 10 tahun. Selanjutnya, syarat penelitian kuantitatif adalah ilmiah dan berbekal teori ya. Ini kemarin sudah saya sampaikan. Ilmiah itu ya menurut kaidah-kaidah keilmuan, kemudian berbekal teori. Karena pentingnya teori dalam penelitian kuantitatif. Nah, teori dalam penelitian kuantitatif juga berfungsi untuk merumuskan instrumen, membuat pertanyaan-pertanyaan bagi siapa? Bagi objek yang akan kita teliti, bagi sampel dari populasi yang mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita akan mencoba berdiskusi secara kelompok, karena kalau teori pendidikan dalam pohon ilmu pendidikan secara umum sudah banyak kita temui. Ini pohon teori pendidikan secara umum. Hari ini saya akan mencoba mengajak Anda untuk berdiskusi tentang teori pendidikan agama Islam. Ini tidak lepas dari jurusan atau program studi yang Anda pilih, yaitu program studi PAI. Maka hari ini saya ingin kita berdiskusi secara kelompok, kita mengelompokkan dahan-dahan dalam pendidikan agama Islam itu apa saja. Nah, nanti kita akan bagi dalam setidaknya 5 kelompok, kemudian Anda membahas, dan nanti kita presentasikan bersama-sama. Silahkan Anda buat kelompoknya. Mendapatkan gambaran dari Anda, setidaknya 2 kelompok lah presentasi, menyampaikan dari berbagai cabang dalam ilmu pendidikan agama Islam, dapat apa saja. Baik, saya ingin tahu dari yang kelompok ini dulu. Membahas dari segi apa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini mempunyai suatu dasar, yaitu nahwu sama sorof. Jikalau kita ingin belajar bahasa Arab, tapi kita tidak mempunyai dasar Arab, maka kita akan sulit untuk belajar bahasa Arab. Di nahwu ini terdapat sebuah yang ada namanya ada mubtada khobar atau fi'il fa'il, ada lengkap. Sedangkan di sorof itu biasanya kita selalu menyebut tasrifan, yang mana tasrifan itu mengubah kosakata. Yang aslinya contohnya doroba mengukul, doroba yadribu, dorba, falwadharibu, madakana drubut, tadrib mata drib. Itu sebenarnya kalau kita tasrifan atau nanti itu bisa disorof. Kalau di nahwu itu nanti kita diterangkan bahwasanya kola itu fi'il apa, kola itu fi'il madi, asalnya apa, kayak gitu. Nah, terus ini langkah-langkah awal untuk kita mengenal bahasa Arab. Terus selanjutnya ada bayan, ada syi'run, ada khot, yang mana khot ini tentang tulisan. Mungkin kita sering menjumpai tulisan-tulisan di
masjid itu, tapi kita nggak tahu ini khot apa. Tapi kalau kita khusus atau belajar, maka kita akan mengenal yang namanya khotbah gimana dan indahnya khotbah gimana. Terus ada ma'ani, ada qawafi. Baik, terima kasih. Jadi dari segi bahasa Arab, dalam cabang bahasa Arab saja ada beberapa cabang yang harus dipelajari, yang bisa digunakan untuk tema dalam penelitian. Bisa dari nahwu, sorof, bayan, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kelompok yang lain. Baik, kalau ditinjau dari segi, kan pendidikan agama Islam juga tidak lepas dari ilmu-ilmu pendidikan. Siapa yang dapat membahas ini tadi? Baik, silahkan. Pendidikan agama Islam itu meliputi dari berbagai macam ilmu pendidikan. Di antaranya ada manajemen pendidikan, teori pendidikan, perkembangan kurikulum, model pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, salah satu pengertian dari manajemen pendidikan yaitu suatu proses penyusunan perencanaan atau metode yang akan dilakukan supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Baik, terima kasih sekali. Dua kelompok sudah mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusinya. Jadi pendidikan agama Islam, saudara sekalian, juga tidak lepas dari konsep-konsep pendidikan secara umum. Tidak lepas dari teori-teori pendidikan. Nah, pendidikan secara umum ada apa saja toh? Ada manajemen pendidikan, teori pendidikan, pengembangan kurikulum, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan lain-lain. Baik, terima kasih atas diskusinya hari ini. Yang dapat saya simpulkan bahwa teori yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam penelitian kuantitatif itu adalah hubungan-hubungan antar variabel yang disusun dan dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, dianalisis dan secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Nah, kerangka berpikir yang baik harus menjelaskan variabel-variabel. Nah, teori-teori yang baik itu harus menjelaskan variabel-variabel. Diskusi tentang kerangka berpikir harus menunjukkan dan menjelaskan pertautan antar variabel dan antar teori yang mendasarinya. Diskusi hubungan antar variabel menjelaskan hubungan positif atau negatif, simetris atau asimetris, hukum kausalitas, imbal balik, sebab akibat. Saya kira cukup untuk hari ini. Marilah kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Hada akhi, gua mudaris. Ahlan wa sahlan. Hada sadiqi, gua muhandis. Ahlan wa sahlan. Ma'assalam. Ma'assalamah. Terima kasih.